Ini ada dari pinjol KTA Kilat, rupiah cepat, ada kami Kredivo pinjam duit. Ini dia. Selamat malam Kak Medi. Kak, maaf. Apakah saya bisa dibantu? Untuk saya harus bagaimana Kak? Oke, saya akan lihat dulu ya. Insya Allah semampu saya bantu untuk mengarahkan Anda. Mohon maaf sebelumnya Kak, untuk nama saya boleh disamarkan nggak Kak? Insya Allah saya akan samarkan, saya nggak akan tampilkan full dengan nama-nama Anda. Jadi saya memang ada tagihan yang belum terbayarkan di aplikasi pinjol KTA Kilat, rupiah cepat, ada kami Kredivo dan pinjam duit. Oke, itu 5 pinjol KTA Kilat ada, rupiah cepat ada kami Kredivo pinjam duit. Oke, 5 pinjol yang telah terverifikasi dan legal ya. Nah, memang sudah di WA dan ditelepon oleh DC-DC dari pihak tersebut. Oke. Tapi Kak, tiba-tiba saya ada WA ancaman yang nggak tahu beliau DC dari mana karena tidak menyebutkan aplikasi apa. Beliau bilang mau menyebarkan data saya, nanti saya lampirkan bukti screenshotnya Kak. Dan saya sudah membalas chat tersebut, ya intinya kalau sebar data berarti merusak nama baik seseorang dan bisa dilaporkan serta hutang dianggap lunas. Namun beliau masih menjawab bahwa orang sekarang pintar, kalau ada foto maaf, mengap dan pegang KTP berarti gagal bayar. Iya, karena di sini Anda gini ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak pantas juga nih dijawab nih. Saya sudah membalas chat tersebut. Intinya kalau sebar data berarti merusak nama baik seseorang dan bisa dilaporkan serta hutang dianggap lunas. Oke, gini ya. Yang pertama, kita tidak tahu nih nama aplikasinya mana. Ya, otomatis Anda meraba di situ. Meraba di 5 aplikasi yang Anda gagal bayar. Ya, ini hanya bisa kemungkinan. Ya, tidak bisa dipastikan itu dari aplikasi yang sesuai dalam pemikiran Anda, tidak bisa. Itu hanya terjadinya kemungkinan. Nah, di dalam hal ini bisa aja kita anggap nih, misalnya sebar data lunas ya, oke, ya. Di sini ya, sebar data lunas, tapi kita nggak perlu sebutkan sama debt collector-nya. Anda nyebarkan data saya, data lunas, kita nggak perlu sebutkan. Kalau kita sebutkan memang itu nggak ada aturannya, cuma cukup di dalam diri kita aja. Si debt collector bisa bertindak seperti itu, kita juga bisa bertindak di luar dari SOP yang ada, di luar dari aturan yang ada gitu. Dia ngancam kita nih dengan menyebarkan data kita, mengancam lolos intimidasi. Oke, kita satu ancaman cukup kok untuk membuktikan bahwa kita tidak akan bayar lagi di aplikasi itu. Ya, dan simpan buktinya itu. Jadi bukan kita, kalau kita sebutin sebar data lunas, habislah kita dicaci maki, dihina setiap hari. Karena memang benar aturan yang seperti itu nggak ada. Ya, ini perlu dipahami dari teman-teman semuanya. Habis itu lagi, namun beliau masih menjawab bahwa orang sekitar pintar, ada foto. Iya benar, memang benar. Karena memang gagal bayar pinjol ini bukan rahasia pribadi lagi, cuman sudah menjadi rahasia umum. Orang-orang sudah paham ini. Ada foto yang begini, begini. Orang-orang sudah tahu, oh ini pasti dari pinjol nih. Ya. Dan dengan seperti itu juga bagus kalau menurut saya. Jadi orang-orang yang paham bahwa ini terjadi dari pinjol, mereka yang ukurannya meminjam nggak jadi minjam. Ya, karena kita perhatikan selama ini tidak ada orang yang berhasil melewati dari pinjaman online ini. Selalu kalah dalam segi uang, habis-habisan, tetap juga itu nggak akan kelar gitu loh. Ya, intinya pinjaman online itu tidak ada orang yang menyatakan bermanfaat. Ya, pasti ada rasa kekesalan, ada rasa penyesalan, ada rasa kenapa harus ke sini. Ya, pasti itu gitu loh. Walaupun dia sudah lunas, sudah selesai ini segala macam, pasti menyesal. Mengambil barang lah, minjam uang lah dengan bunga yang cukup besar. Ya. Habis itu lagi, bukan cuma itu Kak, tapi tiba-tiba juga ada yang WA di 2 kartu provider saya dengan isi chat yang sama dan nomor yang sama. Di sini saya nggak tahu juga itu nomor siapa Kak. Mohon bantuannya Kak, saya harus gimana? Oke. Ya kalau memang di nomor yang sama, ya di 2 nomor Anda, di 1 handphone ya wajar-wajar aja. Karena dulunya Anda kan juga ngajuin nih, ada yang kontak darurat, ada yang tidak. Jika tidak, ya kemungkinan handphone Anda sudah disadap. Ya, karena yang aturan OJK pinjol cuman boleh mengakses camilan itu, kamera, mikrofon, dan lokasi, itu nggak ada. Ya,
OJK hanya bisa membuat aturan, tapi ketika aturan itu dilanggar, OJK tidak bisa mempertegas aturan mereka, gitu loh. Ya, makanya saya selalu nih dengan gigih menyampaikan buat teman-teman, jangan terlalu percaya dengan aturan OJK. Karena tidak ada kepastian sama sekali. Ya, baik penagihan 90 hari, baik tidak boleh larangan-larangan yang seperti ini, atau OJK menyampaikan kita akan mengawasi. Benar, OJK hanya mengawasi. Mengawasi itu kan cuma nengok-nengok aja gitu. Ya. Tidak ada teguran. Ya, sudah jelas ini kalau dibilang OJK tidak ada kesalahan dari pinjol, salah, berarti OJK tidak mengawasi. Ya, cuma OJK mengawasi dan dia mengetahui bahwa terjadi kesalahan dari pinjol, OJK sengaja membiarkan hal itu terjadi. Itu baru kita percaya. Ya. Dan ini mana pesan butanya ini? Oh, oke. Bukannya sudah ada SOP yang diberikan oleh OJK Kak kepada kantor Kak? Sebenarnya Anda nggak perlu, ketika Anda mendapatkan chat-chat buta seperti ini, Anda nggak perlu berdebat lah dengan DC-nya ya. Kenapa? Karena itu justru nambah sakit hati kita. Si DC itu tidak akan mau kalah. Kalau berdebat dengan Anda, pasti dia yang menang gitu. Ya, karena dia hafal. Seluk-beluk dalam pengancaman itu dia hafal. Sementara Anda dirindungi dengan rasa bersalah yang tinggi, rasa stres yang tinggi, kepanikan yang ada. Jadi Anda tidak akan mampu berargumentasi dengan si debt collectornya. Jadi saran saya, ketika ada chatan yang sudah keluar dari SOP yang ada, abaikan aja, kapan perlu blokir aja. Kalau Anda terus-terusan di WA dan di teror, ya, tiap hari telepon nggak berhenti-berhenti dengan pola berbagai macam, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, insya Allah tenang. Dan tidak ada rasa bersalah di situ. Dan jangan Anda pula setelah ganti nomor, Anda malah rasa bersalah, rasa panik, rasa stres, jangan. Ketika Anda sudah mengganti nomor, pulangkan pikiran Anda, buka lembaran baru dan tetap berusaha bekerja, kumpulkan uang Anda. Begitu terkumpul, sudah melebihi biaya kebutuhan hidup Anda, selesaikan utang Anda. Tapi belum melebihi dari biaya hidup Anda, fokus ke hidup Anda dulu. Ya, sudah cukup Anda memikirkan pinjol yang setiap hari tanpa henti, tanpa Anda peduli dengan kehidupan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda gagal bayar pinjol, yang penting kendalikan pikiran Anda, kurangi rasa takut Anda, tolong cerna dengan logika. Ya, sisanya Anda bisa bergabung dalam grup WhatsApp saya, supaya kita bisa konsultasi dan diskusi lebih detail lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.